Ya, Presiden Joko Widodo menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila yang digelar di lapangan Garuda Kompleks Pertamina Hulu Rokan di Kota Dumai, Riau. Tahun ini upacara 1 Juni 2024 secara nasional akan digelar di Kota Dumai. Pemirsa, upacara puncak peringatan Hari Lahir Pancasila ini akan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga disiarkan langsung dari lapangan Garuda PHR Blok Rokan, Kota Dumai, Riau. Ya. Dari acara ini memang Presiden Joko Widodo didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Ada juga Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, ada juga Erick Thohir, ada juga AHY, dan juga beberapa menteri lain. Untuk informasi lebih lengkapnya kita akan coba tanyakan kepada rekan kami. Ada rekan kami Ari Mudin dari sana. Ari, silakan. Pemirsa, hari ini Presiden Republik Indonesia menghadiri Hari Lahir Pancasila di Kota Dumai. Dipilihnya Kota Dumai sebagai lulusan Akademi Militer tahun 1990. Baik. Jabatan Kepala Staf. Baik, nanti kita akan coba pantau lagi kondisi terbaru dari sana. Ada rekan kami Ari Mudin yang mengabarkan dari sana. Sementara ini kita akan tunggu komunikasi yang membaik dengan yang bersangkutan sambil kita memantau jalannya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Baik, kita akan kembali dulu ke studio. Kita akan kembali untuk berdialog mengenai kasus Vina yang juga sudah mendapatkan atensi dari Presiden Joko Widodo memberikan pesan bahwa jangan ada yang ditutup-tutupi kalau memang ada begitu. Kita sudah bersama dengan sejumlah narasumber di sini, Pak Arianto dan juga Bang Asmi. Pak Arianto, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Peggy, disebutkan ada bukti-bukti yang mereka kantongi untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah atau Peggy ini tidak bersalah. Apakah kemudian bukti-bukti pernyataan dari saksi yang tadi dikatakan ini menjadi salah satu faktor penyebab rekonstruksi yang kemarin harusnya digelar jadi batal digelar? Atau apakah itu mempengaruhi keputusan atau jadwal pelaksanaan rekonstruksi kemarin misalnya? Saya tidak bisa menjawab ya, nggak tahu itu apa kaitannya dengan informasinya rencana dengan berita ini. Tapi saya menanggapi ini tadi, kenapa kok sampai korban ini melapor pada Pak Jokowi ya, itu merupakan suatu gambaran Pak, bahwa masyarakat sekarang ini masih diperlakukan oleh polisi kurang adil. Kan gitu kan ya, anaknya nggak salah kok kemudian ditangkap, main tangkap saja kan. Nah ini juga harus diwaspadai oleh polisi. Sementara kan polisi menetapkan tersangka ini kan berdasarkan bukti yang cukup. Menurut dia bukti-buktinya cukup. Dan itu pun atas desakan dari kemarin itu, karena tersangka 8 tahun kok nggak ditangkap-tangkap. Nah sekarang sudah ada, kemarin ditangkap. Tapi setelah ditangkap masih dikatakan itu salah tangkap kan gitu kan. Cepetan, buru-buru katanya. Ini kalau bagi saya ya, ini suatu peringatan pada polisi supaya lebih transparansi lagi. Menjelaskan kepada rakyat bahwa Anda saya tangkap ini untuk kepentingan ini buktinya ini. Kemudian kalau Anda merasa keberatan, boleh Anda nyampaikan keterangan yang alibi ya. Jadi ini istilahnya alibi lah. Kalau ada alibi yang kuat, tolong sampaikan pada kami supaya kami bisa pada polisi maksudnya, pada polisi supaya kita bisa nampung dua alat bukti ini. Pak Arianto, kalau untuk soal alibi itu bagaimana kita melihat itu alibi itu memang benar adanya, memang mengujinya bagaimana gitu? Alibi itu adalah keterangan untuk mengatakan bahwa orang itu tidak berada di tempat kejadian atau tidak berbuat apa yang dituduhkan itu. Itu alibi ya jenisnya. Alibi itu bentuknya cuma informasi aja. Nah, informasi itu harus disampaikan pada penyidik supaya menjadikan pertimbangan nanti apakah penyidikan ini bisa terus apa tidak. Ya. Perlu sini saya jelaskan ya Pak. Dengan ditangkapnya Peggy ini ya, kira-kira nanti polisi akan mencari bukti-bukti yang penambahan untuk yang memberatkan bahwa memang Peggy ini terbukti. Tapi juga dia harusnya ya, dia menampung juga bukti-bukti yang alibi tandingan. Sehingga nanti ketika dia menyampaikan kepada jaksa itu, memberikan gambaran yang utuh apa yang telah dikumpulkan bukti-bukti itu, supaya jaksa tidak misleading nanti. Teorinya kayak gitu ya. Jadi makanya kepada si Peggy ini nanti begitu ditangkap, itu nanti prosesnya akan pada penyidikan itu
dan kepada ibu kalau seandainya atau pengacara ya seandainya itu perlakuannya selama di pertahanan ini diperlakukan tidak fair gitu kan itu dia bisa counter pada pra peradilan atau pada Komnas HAM atau pada Propam dan sebagainya itu dia counter selama ini. Nah, kemudian untuk bukti-bukti yang tidak mungkin nanti tidak dimasukkan oleh penyidik, inilah yang dari pengalaman saya ya kelemahan hukum kita ini sayangnya di dalam KUHP itu tidak memuat bahwa penyidik harus menampung semua bukti-bukti yang disampaikan oleh yang tersangka, bukti yang meringankan maupun yang memberatkan. Tidak harus di KUHP. Tidak ada KUHP. Aturan itu tidak ada. Nah di sini kalau pengamatan saya di sini letak sehingga menimbulkan masyarakat itu jadi curiga terus kepada polisi kan gitu. Kalau memang mau perbaikan sistem hukum, kalau menurut saya ini harus diperbaiki. Ada kewajiban pada penyidik itu menyampaikan semua saksi yang ada. Jadi dia nggak boleh pilih kasih supaya tidak berkeadilan. Saya kira itu jalannya. Terakhir saya ingin menyampaikan pada penyidik ya. Anda kemarin di 2016 sudah berhasil dengan baik tugasnya. Ukuran penyidikan itu adalah pada apakah tersangkanya itu dihukum apa tidak. Kalau dihukum berarti itu berhasil. Dan kemudian digugat-gugat dan sebagainya apa tidak. Ternyata dulu kan tidak ada gugatan, tidak ada sangkaan dan sebagainya. Berarti dia sudah betul. Jaksa pun sudah betul juga. Tapi yang kita tanyakan ya, dengan bukti-bukti yang minim kayak gitu, ternyata pengadilan juga menghukum kan. Karena sudah inkrah sekarang, maka kita nggak bisa lagi mengkoreksi apa yang terjadi dulu. Satu-satunya jalur hukum adalah PK untuk itu. Tapi kalau yang ini, polisi harus lebih hati-hati karena hakimnya pasti ini beda dengan hakim yang dulu yang mengadili. Mungkin hakim sekarang akan lebih hati-hati, dia tidak akan mudah dengan percaya pada berkas polisi yang sangat simpel itu, yang tidak ada bukti scientific crime investigation dan sebagainya. Makanya polisi sekarang harus serius ini, melengkapi dengan bukti keterangan saksi dan data-data yang lain yang mendukung itu sehingga nanti bisa diadu di pengadilan dan itu fair nanti gitu. Kira-kira gitu. Baik. Kalau dari Bang Asmi segi hukumnya seperti apa? Ini kan DPO baru akhirnya ditangkap dan juga akhirnya dilakukan rekonstruksi untuk si Peggy ini kan, bagaimana untuk mengetahui perannya. Tapi apakah rekonstruksi ini juga berkaitan dengan yang sebelum-sebelumnya atau seperti apa? Tapi nanti dijawabnya ya Bang ya. Usai jeda ya. Kita harus iklan dulu. Siap. Usai jeda kami segera kembali.